Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran keNU-an, tepatnya adalah bab 4. Sebelum itu, mari kita buka pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja, yaitu bab 4 ya. Bab 4 dimana kita akan belajar tentang bagaimana menyambut tahun baru Hijriah dengan doa ya. Jadi biasakan menyambut tahun baru Hijriah ini dengan doa nah, karena kita umat Islam punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Kita tidak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru yang bukan milik kita. Dalam pelajaran kali ini, indikator yang harus dicapai yang pertama adalah memahami doa akhir dan awal tahun. Yang kedua, memahami sumber hukum doa akhir dan awal tahun. Yang ketiga adalah menjelaskan tata cara doa akhir tahun dan awal tahun. Jadi ada 3 poin ini yang akan kalian nanti kuasai. Pertama, coba kalian amati dulu ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba kalian simpulkan dari gambar-gambar ini. Doa akhir tahun dan awal tahun. Bagi umat Islam, tahun baru Hijriah adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah, mengingat perjalanan hidup selama 1 tahun. Pada hari terakhir tahun, di samping muhasabah atau introspeksi, seyogianya sebagai umat Islam selalu memanjatkan doa agar setahun yang lalu diampuni dosa-dosanya dan diberi kebaikan pada masa kemudian ya. Jadi pada akhir tahun itu ya seyogianya kita sebagai umat Islam bermuhasabah atau introspeksi diri atas peristiwa atau hal-hal yang pernah dilakukan setahun yang lalu dan memohon doa kepada Allah agar tahun-tahun berikutnya diberi kebaikan-kebaikan. Di salah satu amalan rutinnya warga NU dalam upaya takarub kepada Allah pada saat akhir tahun dan awal tahun adalah dengan mengamalkan doa akhir tahun dan awal tahun. Bagaimana sumber hukum doa akhir tahun dan awal tahun? Diriwayatkan Abu Daud an Qatadah annahu balaghahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala hilalu khairin wa rustin, hilalu khairin wa rustin, hilalun khairun wa rustin, amantu billahi alladzi khalaqaka salasa marratin summa yaqulu alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahrin kadza wa jaa bisyahri kadza, rawahu Abu Dawud. Artinya dari Qatadah bahwa telah sampai kepadanya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal maka berdoa, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan ini dan datang dengan bulan ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tadi, dari hadis di atas menunjukkan bahwa membaca doa pada awal bulan setelah perginya bulan sebelumnya itu dianjurkan, bahkan disunahkan. Begitu juga doa akhir tahun dan awal tahun. Jika dikiaskan pada dalil di atas, pembahasan hadis mengenai anjuran doa pada awal terbitnya matahari dan setelah terbenamnya matahari juga terdapat dalam kitab-kitab hadis, bagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tentang doa dan zikir dalam kitab Adhkarun Nawawi. Jadi kesimpulannya bahwa hukum membaca doa awal tahun maupun akhir tahun itu adalah sunnah.
Bagaimana tata cara doa akhir tahun dan awal tahun? Pertama, tata cara doa akhir tahun dan fadilahnya. Amalan-amalan sebelum membaca doa akhir tahun sebagai berikut. Nah, jadi sebelum baca doa akhir tahun itu ada beberapa amalan yang seyogianya atau sebaiknya dibaca. Apa saja? Yang pertama, membaca istighfar 11 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 11 kali. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 11 kali. Kemudian membaca ayat kursi 7 kali, dan membaca doa akhir tahun 3 kali. Jadi doa akhir tahun itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan baca doa akhir tahun sebanyak 3 kali pada akhir waktu asar, pada waktu asar atau menjelang maghrib tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah barang siapa yang membaca doa ini dalam waktu tersebut, maka setan berkata, kesusahanlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam atau manusia pada 1 tahun ini, karena mereka mengerjakan amal ini hanya dalam waktu lebih kurang 1 jam. Jadi setan itu menyesal ya, sedih ya, karena dengan membaca doa ini dosa-dosa anak Adam itu diampuni oleh Allah, sehingga setan ini merasa sia-sia. Bagaimana redaksi doa akhir tahun? Redaksinya adalah wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu walam atub minhu walam tardohu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa ta'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adani alaihi thawaba fas'aluka Allahumma ya karimu ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqqa rojai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini adalah redaksi doa akhir tahun. Artinya apa? Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini yang telah silam dari hal-hal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya dan Engkau tidak melupakannya dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka padamu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, Zat yang mulia, hai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmatmu, hai Zat yang mulia. Sholawat dan salam tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta sahabat beliau. Berikutnya bagaimana tata cara doa awal tahun dan fadilahnya. Kalau tadi doa akhir tahun, sekarang baru kemudian menginjak pada awal tahun, karena akhir tahun itu dilakukan pada waktu habis asar atau sebelum maghrib. Nah, kalau awal tahun ini dibaca setelah maghrib atau setelah sholat maghrib. Dibaca sudah sholat maghrib, sebelumnya membaca Baqiyatus Sholihah sebanyak 3 kali. Baqiyatus Sholihah apa? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ini dibaca 3 kali dulu. Fadilahnya apa?
Barang siapa membaca doa ini, maka setan-setan akan berkata demikian, alangkah bahagianya orang itu, dia akan dilindungi dari godaan-godaanku pada sisa umurnya, karena Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari godaan-godaanku. Jadi nanti sekali lagi sebelum membaca doa awal tahun ini, Baqiyatus Sholihah ini harus dibaca dulu. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru kemudian membaca doa awal tahun. Redaksinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal adim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbalu as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadha nafsil ammah wal auna ala hadha nafsil ammarati bisu wal istighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat beliau. Wahai Allah, Engkaulah zat yang abadi, zat terdahulu yang mula-mula. Atas anugerahmu yang besar dan kemurahanmu yang dijadikan pegangan, inilah tahun baru telah datang. Kami mohon kepadamu pemeliharaan selama 1 tahun ini dari setan, sahabat-sahabat dan pasukannya, dan pertolonganmu untuk melawan nafsuku ini yang selalu mengajak kepada kejahatan, serta sibukkanlah aku dalam melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu sedekat-dekatnya. Wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, sholawat dan salam tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Demikian tentang doa awal tahun dan akhir tahun dan awal tahun beserta kaifiyah atau tata caranya. Dan saya berharap pada kalian bahwa lebih mengutamakan untuk memperingati tahun baru Hijriah ini dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada amal-amal soleh, seperti tadi membaca doa awal tahun dan akhir tahun, dan seperti itu. Demikian, mari kita tutup bersama-sama pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.